Kali ini kita akan update pergerakan BTC dan kita akan melihat pergerakan dari stock market, S&P 500, Dow Jones, dan juga Nasdaq. Karena kalau kita lihat berdasarkan teknik analisa, tampaknya stok ini mulai loyo dan lesu. Gua takutnya akan berdampak kepada cryptocurrency. Jadi buat ancang-ancang kita untuk ngambil keputusan, kita akan bahas pada video kali ini. Buat yang penasaran, stay tune. Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Health. Selamat datang semuanya. Oke, kita akan mulai membaca pergerakan harga dari BTC ya. Pada dasarnya BTC berdasarkan analisa kita kemarin ya, hati-hati sama neckline 44.200 dan ternyata memang rejected pada neckline 44.200 juga. Kemarin itu kan ada hidden bear divergence ya di sini. Maka dari itu harga menurun ke harga 42.000 saat ini. Kalau gue pribadi pada dasarnya jika melihat pada on-chain ya, seperti pembahasan kita tadi di video VRA, teman-teman bisa melihat detailnya pada grup Telegram dengan kesimpulan bahwa memang jika melihat pada on-chain pada level saat ini didukung juga dengan level support, memang sekarang berada pada ruang akumulasi dan kita bisa simpulkan bahwa whales pun memang sedang akumulasi pada level saat ini, tinggal kita menunggu aja harga itu bergerak naik. Cuma kalau kita lihat berdasarkan teknik analisa price actions, gua nggak yakin ya kalau saat ini tuh BTC bisa langsung kembali naik dengan cepat atau recovery-nya cepat banget. Karena kalau kita lihat pada bull market band sendiri, harapannya kan BTC itu pada weekly time frame open candle di atas IMA 21 garis hijau ini ya. Cuma kalau kita lihat ternyata dia berada di dalam di antara SMA 20 dan IMA 21 weekly time frame. Nah, kita harus perhatikan nih, hati-hati, bisa saja ini adalah sebuah sinyal bearish dari BTC pada weekly time frame ya. Karena kalau kita lihat pada weekly time frame pun volumenya itu kecil banget men. Terus kita lihat pada MACD ini juga dead cross dia. Kian hari masalahnya volume itu mulai berkurang, dan juga di saat melihat volume harian pun makin lama makin berkurang. Stuck pada range 30, 28 miliar, 30 miliar, 28 miliar terus. Kalau kita lihat pada time frame 4H, kalau kita gambarkan berdasarkan sebuah chart pattern triangle, ini adalah symmetrical triangle. Nah, potensinya ada dua arah di sini ya. Kalau gue belum melihat ini adalah sebuah bullish pennant, kalaupun memang ini adalah sebuah bullish pennant, at least volume hari ini atau 2 hari ke depan itu harus spiking ya, harus naik. Cuma kalau untuk saat ini gue belum lihat ada volume yang bagus juga. Jadi gue belum berharap kalau BTC itu bisa uptrend pada level saat ini. Amannya kalau untuk kita taking long positions, setidaknya kita akan melihat harga itu berada di 45 ribuan ke atas untuk mengkonfirmasi bahwa BTC itu breakout dari level resistance neckline ini ya, 44.200. Tapi kalau ternyata enggak, berarti kita akan melihat potensinya seperti analisa kita kemarin. Penurunan itu kembali lagi ke harga 37.900. Ini yang paling dekat karena pada level tersebut pun ada level support. Dan kalau kita lihat berdasarkan Fibonacci pun pada level tersebut ada Fibonacci 0618 as a golden ratio. So perhatikan support 0618 ya. Jika memang pada level tersebut itu mendukung terjadinya reversal, maka pada level tersebut itu akan ada bullish divergence. Dan masih sama ya, untuk kenaikannya gue masih mengharapkan ke harga 51.500 paling dekat ya. At least teman-teman tinggal nunggu aja nih breakout dari 44.200 kalau memang teman-teman itu ragu untuk masuk pada level saat ini. Karena memang pada level saat ini adalah penentuan banget untuk BTC bisa kembali lagi bullish ya. Mudah-mudahan data on-chain tidak salah dan menunjukkan memang betul pada level saat ini adalah akumulasi dari whale sendiri. Dan seperti yang gue bilang barusan ya, kita akan melihat stock market untuk mengukur kira-kira BTC atau cryptocurrency itu kena efek gak ya sama stock market. Kalau kita lihat berdasarkan analisa, sebenarnya kita bisa lihat ya,
S&P 500 ini dia udah breakout dari level support trend lainnya. Dan sekarang kan sedang retesting ya. Gua melihat di sini tuh sebenarnya S&P itu losing its powers, man. Dia kehilangan power banget mulai dari tanggal berapa nih, 3 September. S&P sudah memberikan sinyal divergence sebenarnya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan channeling pun kita bisa membandingkan gap di antara level support dari awal dia ngegas itu kan sangat tinggi ya. Nah, lalu kita bisa lihat sendiri makin lama kian hari makin menurun dan akhirnya jebol level supportnya. Jadi kita perlu perhatikan stock market ini ditakutkan akan memberikan efek negatif kepada cryptocurrency sendiri. Nah, kalau kita lihat berdasarkan technical, pada dasarnya kan sekarang lagi retesting. Kita mulai pada time frame 4H ya. Nah, pada time frame 4H pun di sini sudah ada hidden bear. Nah, hidden bear ini adalah sebuah sinyal bearish continuation. Jadi potensinya bisa kembali lagi meneruskan trennya ke harga yang lebih rendah S&P 500 ini. Jadi kita tuh lagi dilanda kebingungan sebenarnya, men. Apakah BTC bisa all time high saat ini dengan isu yang banyak keluar di luar sana, ada resesi global, dan hari ini juga Jerome Powell akan membahas tentang coronavirus, tentang banking, housing, sektor perbankan, sektor perumahan. Gue sih nggak berharap ya ada gelombang coronavirus yang ke 2.0 kayak 3.0 kayak bodo amat. Gue nggak mengharapkan itu sih biar BTC bisa all time high. Cuma ya kita harus melihat lah dari keadaan yang terjadi sekarang. Semoga semuanya bisa recovery ya. Ini adalah salah satu contohnya. Dan kalau kita lihat pada Nasdaq pun sama aja. Mulai dari tanggal berapa sama ya? Tanggal 1 September. Mulai dari tanggal 1 September ini kita lihat para daily time frame sebenarnya juga udah losing its powers juga. Dan kalau kita lihat juga Dow Jones-nya luar biasa. Semoga ya nggak ada apa-apa, BTC bisa kembali lagi recovery. Kalau kita lihat berdasarkan historical data ya memang udah harus waktunya kembali lagi bullish sih sebenarnya. Cuma kalau kita lihat berdasarkan isu global ya kita nggak bisa maksain juga kan. Ini juga Dow Jones sudah breakout dari level supportnya. Lalu kita lihat pada time frame 4H pun apakah ada hidden bear. Nah, pada dasar di sini juga ada hidden bear. Nah, berarti ada potensi meneruskan trennya ke harga yang lebih rendah. Jadi teman-teman harus hati-hati ya sama BTC. Mohon bersabar untuk beberapa waktu. Kalaupun teman-teman ragu untuk beli pada level saat ini, jangan dulu beli, wait and see. Tunggu memang betul-betul recovery, breakout dari level 44.300-nya, atau kita menunggu harga menurun ke 37.900 ya. Berdasarkan analisa kita sebenarnya ada beberapa level support yang perlu kita perhatikan, seperti analisa kita yang sudah lalu-lalu sebenarnya ya. Gue tidak berharap BTC itu bisa ke 22, tapi untuk saat ini ekspektasi gue BTC flat correction ya. Jadi nggak breakout dari harga 28 ribuan, at least paling jauh di 33 ribu. Karena memang mendukung harmoni pattern dari Gartley. Ini adalah bearish Gartley, jadi potensi kenaikan itu gede di harga 60 ribuan untuk paling dekat. Jadi teman-teman perhatikan ya, masih ada 0,5, lalu ada 0,618 sebagai golden ratio, dan juga didukung ada level support pada level tersebut. Yang terakhir 0,786 sebagai level support terakhir. Apabila pada level tersebut ternyata jebol semua, oke, berarti kita masuk ke dalam fase crash market. Oke, untuk saat ini cukup sampai di sini pergerakan BTC dan kawan-kawan. Kita akan kembali lagi update pergerakan BTC di grup Telegram. Untuk teman-teman yang mau bergabung di grup Telegram, linknya di deskripsi, tinggal diklik aja link ID-nya, ikutin step by step-nya. Gua Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, saya terus pada normal. I'll see you guys on the next video. Peace out.